Hai, selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok keempat. Di sini kami akan membahas materi mengenai pasar modal di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Merenja Bulinsau. Dan saya Desiani Tekdayan Sisletoan. Baik, yang pertama pasar modal di Indonesia. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dan jangka diperjualbelikan, baik surat utang, obligasi, ekuiti saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal berfungsi sebagai pengalokasian dana dari investor ke perusahaan atau institusi pemerintah. Ada 3 pihak terutama yang terlibat dalam perdagangan sekuritas pasar modal di Indonesia, yaitu perusahaan dan pemerintah, bursa efek, dan investor. Berikutnya organisasi pasar modal di Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dijelaskan bahwa kebijakan di bidang pasar modal ditetapkan oleh pemerintah keuangan, sedangkan pembinaan, pengaturan, pengawasan sehari-hari dilakukan atau dilaksanakan oleh Bapepam. Berikutnya struktur pasar modal di Indonesia. Dapat dilihat pada slide yang ada. Berikutnya wewenang Bapepam LK. Yang pertama, memberikan izin usaha kepada Bursa Efek, KPEI, KSEI, reksadana, perusahaan efek, penasehat investasi, dan Biro Administrasi Efek. Yang kedua, memberikan izin orang perorangan kepada wakil penjamin emisi efek, wakil perantara dengan efek, wakil manajer investasi, dan wakil agen penjualan reksadana. Yang ketiga, memberikan persetujuan bagi bank kustodian. Yang keempat, mewajibkan pendaftaran kepada profesi penunjang pasar modal, yaitu notaris, konsultan hukum, penilai, dan akuntan publik. Dan yang kelima, menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran. Dan yang keenam, melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Yang berikut, emiten. Emiten merupakan sebutan bagi perusahaan yang menerbitkan saham atau obligasi dan pembeliannya adalah masyarakat umum. Emiten saham menjual saham melalui penawaran umum, menawarkan kepada pemegang saham yang ada, maupun penawaran saham berikutnya. Yang kedua, emiten obligasi menjual obligasi melalui penawaran umum baik IPO maupun penawaran obligasi berikutnya. Berikutnya, bursa efek. Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Pemegang saham terdiri dari perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara perdagangan efek. Yang pertama, lembaga clearing dan penjaminan KPEI. Pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan peminjaman penyelesaian transaksi bursa. Yang kedua, lembaga penyimpanan dan penyelesaian KSEI. Pihak yang menyelenggarakan kegiatan konstadian sentral bagi bank, konstadian, perusahaan efek, dan pihak lain. Yang berikut, tugas bursa efek. Tugas bursa efek terdapat 4. Yang pertama, menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisiensi. Yang kedua, menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota bursa efek. Yang ketiga, menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek dan melaporkannya kepada Bapepam LK.
Dan yang keempat, Bursa Efek Indonesia. Dan yang keempat, Bursa Efek Indonesia fokus pada perdagangan saham dan obligasi. Yang berikutnya, perusahaan efek. Perusahaan efek atau yang biasanya disebut dengan perusahaan ekuritas adalah perusahaan yang memiliki satu atau gabungan 3 kegiatan berikut ini. Yang pertama, penjamin emisi efek. Penjamin emisi efek adalah satu aktivitas pada perusahaan efek yang melakukan kontrak dengan emiten untuk melaksanakan penawaran umum dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Contohnya adalah PT Indonesia, yang kedua PT ASEAN Indonesia, yang kedua perantara pedagang. Perantara pedagang atau perusahaan pialang adalah salah satu aktivitas pada perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Dan yang ketiga, manajer investasi. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usaha mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi untuk sekelompok nasabah. Yang berikut lembaga penunjang pasar modal. Ada 5 lembaga penunjang pasar modal yang merupakan lembaga yang menyediakan kegiatan yang membantu terselenggaranya pasar modal yang sehat, yaitu yang pertama, Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilik efek dan bagian hak yang berkaitan dengan efek. Yang kedua, Kustodion. Itu adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lainnya. Yang ketiga, wali amanat. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang. Yang keempat, penasehat investasi. Penasehat investasi adalah pihak yang memberikan nasihat kepada pihak yang mengenai penjualan atau pembelian efek. Dan yang terakhir, pemeringkat efek. Perusahaan pemeringkat efek merupakan lembaga yang dapat menjembatani kesejahteraan informasi antara emiten dan investor dengan menyediakan informasi standar atas tingkat risiko kredit suatu perusahaan. Yang berikutnya, profesi penunjang pasar modal. Yang pertama, akuntan. Akuntan adalah laporan keuangan audit dan pendapatan akuntan. Yang kedua, konsultan hukum. Laporan legal, audit, dan pendapatan konsultan hukum. Yang ketiga, penilai. Laporan hasil penilai dan pendapat nilai. Yang keempat, notaris. Legalisasi dokumen perusahaan. Dan yang kelima, profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, poin yang berikutnya adalah investor. Investor atau biasanya disebut sebagai pemilik modal adalah pihak yang menginvestasikan pada perusahaan sekuritas. Yang berikutnya adalah alasan umum dibentuknya pasar modal. Alasan umum dibentuknya pasar modal yaitu yang pertama adalah fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi yaitu menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender atau pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana. Alasan keduanya adalah fungsi keuangan. Fungsi keuangan dilakukan dengan menyediakan dana yang diperlukan oleh para pihak yang membutuhkan dana dan para pihak yang kelebihan dana menyediakan dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva real yang diperlukan untuk menginvestasikan tersebut. Yang berikutnya adalah daya tarik pasar modal. Daya tarik pasar modal yang pertama adalah diharapkan pasar modal akan menjadi alternatif menghimpun dana selain sistem perbankan dengan biaya yang lebih murah. Yang kedua adalah memungkinkan para pemodal mempunyai berbagai pilihan investasi.
Poin yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal. Faktor yang pertama adalah supply sekuritas. Faktor ini berarti harus banyak perusahaan yang bersedia menerbitkan sekuritas di pasar modal. Yang kedua adalah demand akan sekuritas. Faktor ini berarti bahwa harus terdapat anggota masyarakat yang memiliki jumlah dana cukup besar untuk dipergunakan membeli sekuritas-sekuritas yang ditawarkan. Yang ketiga adalah kondisi politik dan ekonomi. Faktor ini akhirnya akan mempengaruhi supplier dan demand akan sekuritas. Kondisi politik yang stabil akan ikut membantu pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya mempengaruhi supply dan demand akan sekuritas. Yang keempat adalah masalah hukum dan peraturan. Pembeli sekuritas pada dasarnya mengandalkan diri pada informasi yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Yang kelima adalah keberadaan lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal dan berbagai lembaga yang memungkinkan melakukan transaksi secara efisien. Poin yang berikutnya adalah mekanisme penerbitan surat berharga atau proses go public. Proses go public atau penawaran umum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh emiten untuk menjual sekuritas kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum go public adalah, yang pertama adalah menetapkan rencana pencarian dana melalui go public oleh perusahaan manajemen perusahaan. Yang kedua adalah meminta persetujuan kepada pemegang saham dan melakukan perubahan anggaran dasar pada saat rapat umum pemegang saham. Yang ketiga adalah perusahaan harus mencari penjamin emisi. Yang keempat adalah mempersiapkan dokumen yang diperlukan. Yang kelima adalah kontrak pendahuluan dengan bursa efek. Yang keenam, penandatanganan perjanjian emisi. Dan yang berikutnya adalah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam atau OJK. Baik, seperti pasar modal umum. Pasar modal di Indonesia terdiri dari dua pasar, yaitu yang pertama pasar perdana. Di pasar perdana, saham atau obligasi untuk pertama kalinya ditawarkan kepada investor publik atau masyarakat luas. Sebelum memutuskan untuk menginvestasinya, investor dapat memulai dengan mempelajari prospektus yang berisikan antara yang pertama jenis usaha dan juga riwayat emiten, yang kedua jumlah saham atau obligasi yang ditawarkan kepada publik, yang ketiga tujuan dari penawaran perdagangan, yang keempat prospek usaha emiten beserta resiko-resiko usaha yang memungkinkan terjadi di masa depan, yang kelima kebijakan pembayaran bunga, surat utang, dan juga kebijakan pembagian dividen, yang keenam kinerja keuangan secara historis. Yang ketujuh, agen penjualan berpartisipasi dalam proses penawaran perdana. Yang terakhir adalah jadwal pelaksanaan penawaran perdana. Investor dapat memperoleh prospektur di perusahaan efek dan juga dapat membacanya di surat kabar. Baik, pasar modal kedua yaitu pasar sekunder. Setelah melakukan penawaran efek di pasar perdana, kebanyakan perusahaan mencatat efek tersebut atau saham obligasinya di pasar sekunder agar dapat diperdagangkan antar investor. Di Indonesia pernah terdapat dua bursa, yaitu Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan Bursa Efek Surabaya atau BES. Yang berikutnya adalah indikator pasar modal. Indeks harga saham. Indeks harga saham adalah suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham.
Indeks berfungsi sebagai indikator tren pasar, yang artinya pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, apakah sedang aktif atau tidak. Dengan adanya indeks, kita dapat mengetahui tren pergerakan harga saat ini, apakah sedang naik, stabil, atau sedang turun. Pergerakan indeks menjadi indikator penting bagi para investor untuk menentukan apakah mereka akan menjual, menawar, atau membeli suatu atau beberapa saham. Indeks harga saham ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah indeks individual, yaitu indeks yang menggunakan harga masing-masing saham terhadap harga dasarnya, yaitu indeks masing-masing saham yang tercatat di BEI. Yang kedua adalah indeks harga saham gabungan atau IHSG, yang menggunakan semua saham yang tercatat sebagai komponen penghitungan indeks. Yang ketiga adalah indeks LQ45, yaitu indeks yang terdiri dari 45 saham pilihan dengan mengacu kepada dua variabel, yaitu likuiditas perdagangan dan kapasitas pasar. Setiap 6 bulan terdapat saham-saham baru yang masuk ke dalam LQ45 tersebut. Yang keempat adalah indeks harga saham lainnya. BEI juga mengeluarkan harga saham lainnya yang meliputi indeks Kompas 100, indeks sektoral, Jakarta Islamic Index, dan indeks papan utama dan papan pengimbangan. Yang berikutnya adalah indeks perhitungan harga saham. Indeks harga saham Bursa Efek merupakan indeks yang menggunakan rata-rata tertimbang dari nilai pasar market value weighted average index. Poin yang berikutnya yang akan saya bahas adalah perkembangan pasar modal di Indonesia. Pada saat awal terdapat 13 anggota Bursa Efek yang aktif, sedangkan efek yang diperjualbelikan adalah saham, obligasi, dan perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Obligasi yang diterbitkan pemerintah atau provinsi dan kota raja, sertifikat saham perusahaan-perusahaan Amerika yang diterbitkan oleh kantor administrasi di negeri Belanda, serta efek perusahaan Belanda lainnya. Lalu, pada saat pasar modal Indonesia pada 10 tahun terakhir mengalami fluktuasi yang signifikan di tengah gelajak perkembangan ekonomi dan politik Indonesia. Pasar ekuitas mengalami stagnasi pasca krisis ekonomi pada tahun 1997 yang lalu, namun mulai kembali bergairah sejak tahun 1999. Hal ini terlihat pada saat pasar modal menjadi sarana perusahaan dalam melakukan restrukturasi. Pada tahun 1999, nilai emisi saham melonjak sebesar 172,2%, yaitu dari 75,9 triliun pada tahun 1998 menjadi 206,7 triliun pada tahun 1995. Setelah mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 1995, selanjutnya memasuki tahun 2000 hingga pertengahan tahun 2025, jumlah emiten saham yang tumbuh rata-rata 4,5% per tahun, dengan nilai emisi mengalami perubahan rata-rata 3,4% pada periode yang sama. Namun dengan demikian, dengan membaiknya kondisi makroekonomi pada tahun 2003 memberikan pengaruh pada perdagangan di bursa sehingga nilai kapitalisasi pasar 987. Perkembangan obligasi korporasi yang semakin baik ini diimbangi oleh perkembangan surat utang negara atau yang biasa disebut sebagai SUN. Sejak 25 September 1998, pemerintah Republik Indonesia menerbitkan SUM untuk Bank Indonesia, yaitu SUM untuk membiayai program penjaminan dalam rangka menutupi bantuan likuiditas Bank Indonesia, dan SUM membiayai program kredit. Pasar derivatif mulai berkembang sejak diperkenalkan instrumen baru berupa LQ45
Index Factors atau kontrak berjangka indeks efek oleh BES pada tanggal 13 Agustus 2001. Kemudian pada sekian materi presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.